Hai konco, petuan neh mbek dewek Rodek Pro, salam Pantura. Kani no dusun Mangkung, Desa Ngino. Sore-sore nyantai, jandan karo Pak Inggi Pawan Haryadi. Wonge supel, gaul, senom, akeh ide cemerlang. Didampingi Pak RT lan tokoh sepuh Mbah Rakim. Terus terang aku gumun alias gawok Ngino, biyen kesebut desa terpencil, terus wonge diarani wong gunung, wong desa. Saiki ujuk-ujuk sak jok ana dan aspal, desa iki mulai dikenal. Soale gelek dilewati dadi dalan alternatif ape tok kutha Tuban. Biyen sak wilayah Tuban arang ngerti kene, saiki malah terkenal sampai tok njaba kutha. Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Rembang padha rene. Apa meneh ana wisata Sendang Asmara. Liburan tahun baru kenane sampai gak kamot. Terus saiki nggak wisata anyar jenenge Eko Wisata Kali Andong. Ngino desa gabungan papat dusun, yakuwi dusun Ngino, Pakwo Tamiran, dusun Cumpleng, Pakwo Salam, dusun Janten, Pakwo Nurhadi, dusun Mangkung, Pakwo Anwar. Pak Inggine Wawan Haryadi, Carik Suntari. Keberhasilane Ngino teko kompake warga lan pamong desa. Iki lho sampean simak wawancaraku karo Pak Inggi. Niki dusun Mangkung, niki derek desa Ngino, Pak. Niki desa Ngino niku wonten kawan, ada 4 dusun. Niki dusun Mangkung, terus yang lain ada dusun Janten, dusun Cumpleng dan dusun Ngino Prajan. Ada 4 dusun di desa Ngino. Kawan gitu. Kawan daerah Kecamatan Semanting. Paling ujung berbatasan kali Kecamatan Gerabakan, berbatasan dengan Kecamatan Blumbang. Jadi ini adalah kecamatan paling ujung. Alhamdulillah kita dikaruniai berbagai macam kelebihan, termasuk kita punya hutan yang luasnya sekitar 700 hektar, Pak. 700 hektar ini menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat selain yang punya lahan garapan di sawah dan di Tegal. Jadi dengan adanya luas pangkuan hutan ini bisa sangat membantu sekali untuk membantu ekonomi masyarakat. Kalau saat ini mungkin budidaya jagung di lahan di bawah Tegal Turunan ini sangat membantu sekali. Jadi peningkatan ekonomi bisa dilihat beberapa tahun terakhir ini sangat terbantu karena masyarakat bisa mengelola lahan di perhutani untuk budidaya milik perhutani leres ya, termasuk lokasi kita sekarang di desa ini sudah mengembangkan konsepnya desa wisata, Pak, ya. Saat ini lebih ke destinasi atau tujuan sudah diawali dengan Sendang Asmara dan insya Allah segera menyusul ini Eko Wisata Kali Andong di dusun Mangkung. Lokasi ini juga berada di lahan perhutani di peta 47A. Ini lokasi hutan lindung ya. Jadi ini adalah lokasi hutan lindung di peta 47A perhutani RPH Karyan BKBA. Jadi ini pun juga begitu, Pak. Jadi
Kalau kita bicara perhutani, alhamdulillah lagi-lagi perlu kita syukuri karena dengan adanya lahan perhutani termasuk kita bisa kelola untuk kegiatan pariwisata. Tidak semua desa, Pak, tidak semua daerah punya potensi seperti ini. Beruntung sekali. Jadi kami sangat bersyukur, kami ya matur nuwun lah ke pihak perhutani mengizinkan meskipun masih dalam proses untuk perizinannya. Dengan adanya potensi wisata kita bisa kelola untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya masyarakat Desa Nginu dan Dusun Mangkung pada khususnya. Depannya juga begitu, akan kita terus kembangkan potensi-potensi wisata yang ada sehingga jadi rangkaian destinasi yang akhirnya dalam konsep besar desa wisata. Kalau sudah desa wisata, harapannya orang tidak berkunjung hanya 1 jam 2 jam, tapi bisa berlama-lama, mungkin bisa menginap. Ya, kalau sudah menginap, ya, kerasan dan dampak secara ekonomi juga akan lebih luas. Kalau sudah ada yang menginap, mungkin butuh penginapan, masyarakat akan bisa merasakan juga manfaatnya, bisa diambil peluangnya untuk homestay misalnya ke depan begitu. Nah, belum lagi efek ekonominya, konsumsinya mungkin bisa harus kemana. Jadi akan membuka pintu-pintu ekonomi bagi masyarakat yang lain. Bisa souvenir, bisa kerajinan, ya. Bisa pertanian juga dikembangkan, peternakan. Jadi nanti akan luas sekali impactnya, dampaknya untuk masyarakat secara ekonomi dengan adanya pengelolaan wisata di desa ini. Nah, bahkan tetangga sebelah pun bisa menikmati, Pak. Ya, kalau misalnya Nginu berbatasan langsung dengan Tambongrejo, kalau pengunjung yang setelah dari Nginu ini bisa jadi dengan arus traffic pengunjung setelah dari Sendang Asmoro, setelah dari Nginu, dari Kaliandong pulang, kalau tetangga sebelah mampu memanfaatkan, bisa jadi menjadi peluang juga. Beli apa di sana, paling tidak beli bensin misalnya, kehabisan bensin di sana kan bisa juga. Ini dampak. Jadi memang kita harus membangun sinergi, Pak, dengan tetangga lah, kita nggak bisa sendiri. Nah, syukur bagi kalau ada kemauan untuk bangun kawasan. Sambil contoh kawasan itu misalnya Dermawarjo yang punya sumber mata air belerang tadi. Kemudian ada juga perkebunan jeruk, Pak, di Berus ya, Dusun Berus. Itu kalau kita mau paket bentuk kawasan harusnya bisa memberi manfaat kedua desa atau 3 desa sekaligus, termasuk Sumber Agung misalnya. Kalau dulunya dikembangkan dan jadi pembentukan kawasan ini harusnya bisa ditangkap sebagai sebuah peluang. Kan pengunjung misalnya dari luar kota, Pak, ya, berkunjung ke Nginu. Kalau hanya 1 jam 2 jam ini kan nanggung, hanya satu tujuan. Jadi dia mungkin habis dari Nginu kemana lagi ya? Ke Dermawu. Kemana lagi ya? Pulang. Untuk arah Surabaya mampir ke Sumber Agung misalnya, Joko Tarub. Nah, ini harusnya kan bisa ditangkap sebagai sebuah kawasan. Nah, ini kami yang memulai, monggo nanti teman-teman desa-desa sebelah yang bertetangga dengan kita juga bisa menangkap ini sebagai sebuah peluang. Saya kira ini dampaknya akan luar biasa. Nah, kalau niku sing liyane di sini nggih pengen kados Nginu saya nggih nonton nggih. Iya. Ini terpencil, desa terbelakang, desa gunung, memang itu, Pak, stigma negatif ya. Langsung nembus. Terus ya aku tidak dawi bahwa mungkin berapa tahun yang lalu Mbak Rakem ini sebagai sesepuh tahu persis lah bagaimana image atau stigma dari daerah yang lain kepada Nginu. Cara pandangnya mungkin berbeda saat ini dengan dulu. Jadi kita memang diidentikan dengan itu, terbelakang, desa, wong gunung, ya situlah. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita terus kembangkan agar kita tidak tertinggal, dan saat ini mungkin orang justru akan memberikan perhatiannya khusus ke desa Nginu. Ini juga sebuah kebahagiaan lah buat masyarakat Nginu bahwa kita mungkin sudah beranjak dari keterbelakangan itu. Ini damel contoh ya, kayak contohnya. Desa ini wonten damel embong. Nggih. Taman air niku lho. Siap. Niki nggih. Kathah dawuh wonten iki. Nggih. Nggih. Dampak positifnya itu memberikan inspirasi ya untuk saudara-saudara yang lain. Mungkin dulu mereka memandang potensinya itu tidak dengan cara pandang yang ini bernilai ekonomi, tapi sekarang dengan adanya Sendang Asmoro mungkin oh ya ternyata bisa dikelola, ternyata bisa mendapatkan nilai tambah. Nah, ini barangkali yang menjadi inspirasi untuk teman-teman. Kalau dulu karena belum ada yang memulai, ya akhirnya dibiarkan saja. Tapi ternyata setelah Sendang Asmoro muncul dengan keterbatasannya, dengan segala macam potensinya,
bisa dikelola, dikembangkan dan menghasilkan secara ekonomi, akhirnya teman-teman yang lain muncul, sekarang bermunculan, bisa bersemangat untuk menduplikasi lah apa yang ada di Inul. Ya alhamdulillah kami bersyukur Pak, kami senang. Kalau kita yang jelas kita nggak ingin menang sendirian Pak, kalau bisa kita menang bareng-bareng lah ya. Jadi jangan sampai kita ini menang sendiri, karena itu nggak enak rasanya. Jadi kalau kita harus menang bareng. Kalau perlu harus ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten bahwa sebagai anak ini harus ada dimong bareng-bareng, sehingga anak-anaknya ini sukses barengan, nggak ada yang sukses sendirian, jangan sampai ya. Mungkin ada anak yang sukses duluan, monggo ini di kopani dulu, nah untuk memberikan sukses yang lain. Saya menganalogikan seperti itu. Alhamdulillah lah. Itu pagi di alami ekowisata Kaliandong ini. Ya, ekowisata Kaliandong itu adalah karena tempat ini posisinya adalah hutan lindung, sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon rimba yang umurnya sudah ratusan tahun. Jadi di sini sudah teridentifikasi sekitar 36 jenis tanaman, Pak. Pohon rimba yang ada di tempat ini, sehingga ini kami konsep seperti yang sudah ada aja. Jadi ekowisata. Ekowisata itu adalah wisata ekologi, wisata berbasis alam, berbasis lingkungan, ekologi. Jadi eko itu ekologi. Sehingga pengunjung di sini harapannya bisa minimal mengenal jenis apa, tanaman apa yang ada di sini, tumbuhan apa yang ada di sini. Sehingga kalau saya pikir banyak yang masih belum tahu bahwa di sini ada misalnya pohon suren, ada pohon kecil-kecil misalnya, ada pohon joho. Ini kan kepoh. Nah, ini bagi generasi yang saat ini, jangankan generasi yang saat ini, dong, generasi yang seumuran kita pun kadang juga tidak tahu gitu. Belum tahu bahwa ini ada. Nah, ini akan memberikan pengetahuan baru untuk pengunjung, sehingga ini konsepnya adalah wisata ekologi. Sementara Kaliandong ini kita ambil dari nama situs di sini. Memang di sini ada tempat yang namanya bersebelahan di sini ya. Kalau di sini sebetulnya orang menyebutnya, warga sini menyebutnya Sendang Mangkung. Nah, tapi nama itu saya kira secara branding ya, kurang kuat. Jadi kami mengambil yang sebelah itu yang namanya Kaliandong. Kaliandong itu sudah ada sejak lama, jadi masyarakat ini juga sudah sangat mengenal dan familiar tentang Kaliandong. Tempatnya di sebelah sana, tapi masih satu kawasan dengan sini. Jadi harapannya ini menjadi opsi pilihan wisata di Kabupaten Tuban yang berbasis lingkungan atau ekologi, ekowisata Kaliandong. Oke, siap. Siap, sami-sami atas kunjungannya juga yang mohon dibantu ya untuk menyebarluaskan informasi ini ke teman-teman yang lain.